Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat seperti biasanya. Oke, hari ini saya pingin banget sharing nih tentang apa yang saya dengar ya. Jadi tadi pagi saya nonton berita, ya karena ini sudah masuk ke skala media nasional, jadi saya sebut aja langsung mereknya ya. Jadi judul headline-nya itu adalah tipu-tipu berkedok robot trading Fahrenheit gitu. Aduh, kenapa saya sebut merek ya? Karena itu tadi udah udah tersiar gitu ya di media nasional, di TV nasional. Jadi ya ini udah jelas scam gitu ya. Cuman saya nggak mau ngebahas tentang robot Fahrenheit-nya, karena ya sebetulnya scam udah terjadi beberapa kali di beberapa waktu yang lalu. Banyak banget ya scam ya, mulai dari yang tahun lalu itu heboh itu Sunton, kemudian masuk ke robot copet lah, ada robot apa lagi itu yang di short kill itu. Banyak lah robot-robot yang akhirnya scam gitu ya, baik di trading forex, jadi mereka berkedok robot trading ya, kemudian mereka jual robot tradingnya dengan iming-iming keuntungan atau profit, tapi mereka tidak memberikan batasan resiko gitu, jadi iming-imingnya cuma profit aja. Itu udah banyak banget gitu yang membuat saya cukup prihatin, karena saya pribadi juga saya pengguna robot, tapi bukan robot yang beli ya. Jadi selain mereka menawarkan bisnis robot ini yang bisa menghasilkan keuntungan, contohnya misalnya keuntungannya 1% per hari misalnya, kemudian dibuatlah sistem multi level marketing untuk melakukan pemasaran bagi produk robot ini, sehingga mereka mendapatkan keuntungan bukan hanya dari cuan atau profit yang didapatkan dari hasil trading, tapi juga dari multi level marketing. Tapi kenapa kok hasil endingnya adalah scam? Kayaknya saya ingin ngobrol tentang 3 hal yang harus para signal seekers pastikan sebelum para signal seekers menggunakan robot trading. Robot trading itu apa sih? Apakah berupa robot gitu? Halo semuanya, apakah seperti itu? Enggak ya. Robot trading yang kita kenal untuk melakukan trading itu kita biasa sebut sebagai EA atau Expert Advisor. Jadi dia adalah salah satu logika trading sebetulnya. Jadi robot trading ini dibuat berdasarkan logika trading seseorang. Saya bisa kasih contoh paling gampang adalah robot trading yang selama ini sering sekali saya gaungkan, karena itu adalah salah satu logika trading dari Master Go Kian Jun yang dirilis oleh ATM Business ya. Jadi ada satu robot 7up yang sering kali saya soundingkan ya. Si 7up ini punya logika trading atau punya cara kerja trading berdasarkan logika yang dimiliki oleh Master Go Kian Jun. Nah, Ko Jun ini sudah meneliti beberapa tahun ke belakang tentang pergerakan atau movement dari SEU USD, sehingga dia bisa memberikan satu logika di mana saat ada 7 candle M30 itu kita garis batas atas dan garis batas bawah. Kemudian apabila break up maka kemungkinan pergerakan gold itu akan naik. Kalau breakdown maka kemungkinan pergerakan candle akan turun. Nah, dari logika itu kami meminta tolong kepada programmer untuk membuatkan membuatkan file robotnya, sehingga bisa kita gunakan di MetaTrader kita sebagai salah satu logika trading yang berjalan secara otomatis. Nah, itu yang kita sebut dengan robot trading atau EA. EA sendiri itu bisa full automatic, artinya logika tadi sudah dicurahkan semua ke dalam bentuk gambar atau bentuk
tulisan coding pemrograman, sehingga ya udah kalau logika kita sudah masuk atau ada satu titik tertentu yang berdasarkan logika kita, maka robotnya bisa jalan gitu. Tapi kalau misalnya semi otomatis, maka ada beberapa hal yang harus dijalankan secara manual, harus diklik secara manual. Yang semi otomatis ada satu robot yang bisa saya rekomendasikan, yaitu FDI Pro, di mana robotnya ini akan membaca kekuatan mata uang. Jadi kira-kira di pair mana kita bisa mengambil buy, di pair mana kita bisa mengambil sell dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diberikan gitu. Jadi sebenarnya EA sendiri nggak akan langsung saya cap jelek kalau saya dengar kata robot trading, wah ini pasti scam nih, enggak, karena saya sendiri pengguna dari robot trading. Cuman hal ini yang harus para signal seekers perhatikan sebelum melakukan transaksi atau sebelum menerima transaksi dari robot trading yang ditawarkan oleh seorang tenaga pemasar. Ada 3 hal ya yang ingin saya bagikan. Kalau saya ditawarin robot trading oleh seseorang atau sebuah produk robot trading oleh seseorang, maka saya akan tanyakan yang pertama, robotnya atau file EA-nya, file robotnya itu akan diberikan kepada kita atau tidak, gitu ya. Jadi file robot sendiri yang saya tahu ada 2 ya, MQL4 atau EX4. Nah, kalau MQL4 ini berarti file master, orang bisa rubah-rubah bahasa pemrogramannya. Sedangkan kalau EX4 orang cuma bisa pakai jadi. Dan biasanya di EX4 itu di lock ya, lock by name, atau kita nama itu saja yang bisa digunakan untuk akun trading dengan nama itu, atau lock by account. Jadi nomor account itu saja yang bisa digunakan, macam-macam tergantung kebijakan dari penjual robot. Nah, kalau yang hal pertama ini lolos, oke, Anda beli EA saya, Anda beli robot saya berikan file robotnya kepada Anda gitu ya. Itu saya masih bisa, oh ya ada kemungkinan benar nih file robotnya di saya. Sedangkan yang sedang marak sekarang ini, saya nggak perlu nyebut mereknya apa ya, mungkin para signal seekers ada yang sudah ikut. Dia bilang robot trading, tapi para signal seekers hanya setor nama, setor KTP misalnya, setor akun para signal seekers diberikan kepada pemilik robot, kemudian pemilik robot yang melakukan yang melakukan trading, yang memasukkan segala macam. Ngomongnya katanya itu robot trading, tapi kita nggak ngerti dong di dalamnya itu dipasang atau enggak atau bagaimana. Sedangkan para signal seekers hanya menerima atau melihat hasil dari buy dan sell si robot ini gitu. Jadi nggak ngerti filenya itu gimana, di dalamnya itu bentuknya kayak apa, nggak ngerti karena para signal seekers nggak pegang filenya. Kalau filenya ini nggak diberikan, saya akan langsung ban gitu ya. Udah, saya nggak mau ikutan robot trading. Yang kedua, robot tradingnya atau EA-nya apakah bisa digunakan di semua broker? Itu yang akan saya tanyakan. Kalau dia langsung bilang, oh nggak bisa, robot tradingnya atau EA-nya hanya bisa ikut di broker A atau di broker B gitu ya, saya pasti langsung, wah ini ada apa nih gitu. Karena apalagi kalau digunakan di broker luar yang baru, yang nggak punya lisensi, jadi akan ada kemungkinan untuk scam. Bagaimana caranya? Iya, awalnya akan diprofitin terus tiap hari sampai di titik tertentu membernya sudah banyak, uangnya sudah triliunan atau ya udah banyak banget, kemudian mereka akan scam. Scamnya bisa dengan cara langsung ditinggal, atau yang kedua dengan margin killer, tiba-tiba muncul candle siluman gitu ya. Posisi robotnya sell, ada candle buy yang tinggi banget sampai semua anggotanya MC. Bisa jadi kayak gitu. Makanya saya nggak pernah mau menerima penjualan robot atau EA kalau robot atau EA itu tidak bisa digunakan di semua broker. Walaupun misalnya bisa digunakan di broker saya, kemudian harus dites spread brokernya, kemudian ada swapnya atau enggak, komisinya berapa, robotnya itu BEP-nya masuk atau enggak, nggak masalah. Tapi kan yang penting ini robot udah transparan gitu, bisa digunakan di semua broker, itu yang benar. Kemudian yang ketiga, trader mau menjabarkan logika sederhana dari tradingnya. Artinya trader bisa memberikan
penjelasan nih tentang robot tradingnya, resikonya sampai di mana, kapan si robot ngambil buy, kapan si robot ngambil sell, kenapa kok ngambil buy, kenapa kok ngambil sell, metode apa yang digunakan oleh tradernya. Cuman kalau orang bilang itu kan dapurnya tradernya, masa mau dikasih tahu ke orang-orang? Oke lah, nggak perlu nggak perlu dijelasin yang detail, tapi mungkin bisa dikasih tahu, oh resiko maksimal kita sekian persen. Kalau misalnya sudah open posisi, dia sudah floating di 3% misalnya, di 3% kita close posisi semua, besok kita cari lagi misalnya kayak gitu. Minimal ada penjelasan itu. Dan kalau dia nggak mau menjabarkan tentang strategi trading apa yang digunakan di dalam robot itu, mereka bisa menunjukkan portofolio yang mereka punya, baik password investor dari MetaTrader-nya, jadi kita bisa lihat transaksi tradingnya bagaimana, maupun dari rangkuman portofolio di MQL5. Ada macam-macam sih ya, ada MQL5, ada ya macam-macam lah, blueprint yang kayak blueprint bla 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 itu kan banyak banget. Yang penting ada portofolionya, itu diminta. Kalau saya sih selalu minta MQL5 karena MQL5 langsung terhubung di MetaTrader-nya. Jadi untuk memanipulasi itu lebih sulit begitu ya. Gitu. Jadi kalau dia nggak mau menjabarkan logika tradingnya, sehingga saya nggak bisa memperkirakan berapa resiko saya, berapa kemungkinan profit yang saya dapat. Ya kalau profit urusan belakang ya kalau saya. Yang penting berapa resiko saya, ya minimal dia bisa serahkan portofolio yang sudah berjalan. Jadi itu tadi 3 hal yang pasti akan saya tanyakan kalau ada seorang marketing yang menawarkan robot trading. Yang pertama, apakah robotnya atau IE-nya akan diberikan filenya kepada saya. Yang kedua, apakah bisa digunakan di semua broker. Kemudian yang ketiga, portofolionya mana. Saya ingin tahu seberapa besar resiko yang akan dijalani oleh si robot ini. Kalau yang pertama tadi kita dikasih wujud filenya, maka kita bisa melakukan backtest. Nah, dari backtest itu kita bisa menganalisa juga kira-kira bagaimana performa dari suatu robot atau suatu expert advisor atau IE ini, kayak gitu. Jadi itu tadi ya para signal seekers, 3 hal yang akan saya tanyakan kalau saya mendapatkan tawaran untuk menggunakan robot trading. Setelah saya melakukan analisa kepada robot trading tersebut, drawdown-nya atau resikonya, kemungkinan keseret minusnya sampai berapa, kemungkinan profitnya bagaimana, kemudian ya ada banyak analisa yang harus dilakukan. Kalau semuanya itu dianalisa baik, maka saya bisa beli atau saya bisa melakukan deal dengan marketing tersebut untuk menggunakan robot tradingnya gitu. Saya sendiri sudah menggunakan beberapa robot trading di beberapa broker ya, jadi baik broker lokal maupun broker luar punya skemanya masing-masing yang bisa digunakan di beberapa robot gitu. Jadi saya nggak anti sama yang namanya robot, tapi saya akan melakukan analisa terhadap robot tersebut apakah layak digunakan atau enggak. Oke, itu tadi signal seekers, 3 cara untuk kita menganalisa sebuah robot bisa kita beli atau tidak. Jadi para signal seekers, semoga tidak lagi tergiur ya dengan iming-iming profit 1% sehari, dengan iming-iming profit sebulan bisa 50%, apalagi 100%. Ya nggak salah sih, pingin dapat profit nggak salah, cuman kalau hanya teriming-iming oleh profit tanpa memperdulikan resiko itu cukup mengerikan. Jadi semoga para signal seekers bisa tetap bijaksana dalam melakukan trading, dan saya harap pemberitaan-pemberitaan yang akhir-akhir ini muncul baik tentang robot trading maupun tentang aggregator ataupun tentang apapun lah yang berkaitan dengan trading itu tidak menyusutkan mitra trading ya, walaupun kalau citra trading ini udah jelek banget sebenarnya ya, kalau bisa jangan ditambahin jelek lah, kita pengen memulihkan itu lebih baik. Semoga para signal seekers tetap bisa bijaksana dan tetap bisa trading dengan menggunakan money management yang baik, sehingga para signal seekers bisa tetap dalam kondisi yang bahagia baik dalam profit maupun non profit. Jadi kita akan ketemu lagi di next event. Semoga para signal seekers semuanya tetap bersemangat setiap hari. Sampai ketemu lagi di next event ya. Bye bye.